melakukan presentasi. Silakan. Baik dokter, terima kasih. Selamat pagi untuk dokter-dokter yang sudah hadir pada pertemuan ini dan teman-teman presiden sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tinjauan kepustakaan tentang angle recession glaukoma. Bab 1, pendahuluan. Angle recession glaukoma. Glaukoma resesi sudut adalah glaukoma sudut terbuka sekunder yang berhubungan dengan trauma pada mata. Resesi dari sudut bilik mata depan umumnya ditemukan pada pemeriksaan slit lamp dan pemeriksaan gonioskopi pada pasien dengan riwayat trauma mata sebelumnya. Girkin dan kawan-kawan menggunakan United States Eye Injury Registry untuk menunjukkan bahwa 3,39% orang dengan riwayat trauma dapat berkembang menjadi ARG pada 6 bulan setelah trauma mata. Angle recession glaukoma ini pertama kali ditemukan oleh Pauline pada tahun 1892 dan pada tahun 1949 ditemukan oleh De Ombrijn yang menjelaskan hubungan dari trauma dan glaukoma unilateral. Kemudian pada tahun 1962, Wolf dan Zimmer menghubungkan trauma dengan angle recession dan glaukoma pada sebuah penelitian case series pada 6 pasien. Bab 2, tinjauan pustaka, anatomi. Bilik mata depan pada anterior dibatasi oleh kornea dan di posterior oleh diafragma iris dan pupil. Sudut bilik mata depan terletak di persimpangan antara kornea dan iris, mencakup 5 struktur berikut yaitu sobelai, kanal sclem dan trabecular meshwork, scleral spur, batas anterior badan siliaris, dan iris periferi. Epidemiologi. Frekuensi resesi sudut yang dilaporkan sebagai komplikasi trauma tumpul adalah 20-94%. Beberapa laporan telah menggambarkan kejadian resesi sudut di lebih dari 75% mata yang terluka. Resesi sudut setelah edema traumatik terjadi pada 71-100% kasus. Mata dengan resesi sudut yang dapat diidentifikasi 0-20% berkembang menjadi glaukoma. Timbulnya glaukoma sangat bervariasi, mulai dari segera setelah trauma hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Tidak ada predileksi jenis kelamin yang dilaporkan secara khusus untuk glaukoma resesi sudut. Tetapi trauma tumpul pada mata secara signifikan lebih sering terjadi pada pria dengan rasio pria banding wanita 4:1. Partisipasi dalam olahraga tampaknya menjadi faktor risiko. Terdapat insiden 18% dari sudut resesi setelah bola kriket. Insiden tahunan cedera mata pada anak telah dilaporkan pada 15 kasus per 100.000 populasi, terutama mata pada anak yang sebagian besar terkait dengan olahraga dan aktivitas luar ruangan. Glaukoma resesi sudut telah dijelaskan pada bangsa anak-anak dengan kejadian pediatrik yang dilaporkan sebesar 19% setelah trauma bola mata tertutup dan 7% setelah trauma bola mata terbuka. Kita masuk pada patofisiologi. Patofisiologinya ini dari mekanisme yang terjadinya trauma. Jadi trauma tumpul yang terjadi dapat mendorong aqueous humor secara lateral dan posterior terhadap iris dan sudutnya. Ini dapat memberikan reaksi pada akar iris yang dapat menyebabkan robekan otot longitudinal dan otot sirkular pada badan siliar. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya trabecular meshwork dan kanal sclem yang menyebabkan peningkatan TIO. Selain itu, mekanisme lain yang dapat meningkatkan TIO adalah hilangnya tension dari otot siliaris pada scleral spur sehingga mempersempit kanal sclem, dan membran hialin yang berkembang melintasi trabecular meshwork yang menjelaskan penurunan aliran keluar aqueous. Untuk diagnosa dari angle recession glaukoma ini biasanya disertai dengan adanya trauma mata,
peningkatan TIO unilateral biasanya disertai dengan kelainan dengan penyakit penyerta dari trauma mata seperti siklodialisis, iriodialisis, dan idiopsis. Untuk diagnosa dengan menggunakan gonioskopi, encephalitis glaukoma ini dapat didiagnosa dengan gonioskopi dengan dilihat adanya pelebaran badan siliar band, proses iris mata yang robek, sklerospor yang lebih putih berkilau, irregular, dan warna pigmentasi lebih gelap di sudut, serta sinekia anterior perifer pada batas resesi. Ini gambar dari pelebaran irregular dari badan siliarisnya. Sistem Schafer menggambarkan sudut antara trabekular mesok dan iris sebagai berikut. Grade 4, sudut antara iris dan permukaan trabekular mesok 45 derajat. Untuk grade 3, sudut antara iris dan permukaan trabekular mesok lebih dari 20 derajat, tapi kurang dari 45 derajat. Grade 2, sudut antara iris dan permukaan trabekular mesoknya 20 derajat. Grade 1, sudut antara iris dan permukaan trabekular mesoknya 10 derajat. Dan pada slit, sudut antara iris dan permukaan trabekular mesok kurang dari 10 derajat. 0, iris berlawanan dengan trabekular mesok. Ini untuk diagnosa bandingnya, yang pertama ada steroid induced glaukoma. Steroid induced glaukoma ini juga merupakan glaukoma sudut terbuka sekunder yang diakibatkan dari penggunaan steroid. TIO meningkat terutama karena peningkatan resistensi aliran keluar. Peningkatan respon terhadap steroid difasilitasi oleh peningkatan regulasi respon reseptor glukokortikoid pada sel trabekular mesok. Dalam kultur sel trabekular mesok, glukokortikoid meningkatkan ekspresi fibronectin protein, matriks ekstraseluler, glikosaminoglikan, dan elastin. Steroid juga menekan aktivitas fagosistik yang dapat mengarah pada peningkatan deposisi material dalam juxtakanalikular mesok mata dengan glaukoma yang diinduksi steroid. Yang kedua, peningkatan TIO yang diinduksi secara bedah. Jadi prosedur bedah seperti ekstraksi katarak, operasi laser, termasuk trabekuloplasti, iridotomi, kapsulotomi posterior, vitrektomi, dan penetrasi keratoplasti dapat menyebabkan peningkatan TIO sementara. Peningkatan TIO pasca operasi dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada saraf optik pada individu yang rentan. Mata dengan glaukoma sebelumnya berisiko mengalami kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk memantau TIO dan mempertimbangkan pengobatan dengan obat penurun TIO. Yang ketiga, sindrom uveitis glaukoma hifema atau sindrom Ellingson adalah komplikasi intraokular dari IOL yang mengarah ke spektrum defek transiluminasi iris dan dispersi pigmen ke mikrohifema dan hifema dengan peningkatan TIO. Ditandai dengan peradangan kronis, adanya sistoid makular edem, neovaskularisasi iris sekunder, hifema berulang, dan neuropati optik glaukoma yang menyebabkan hilangnya penglihatan. Yang keempat, sindrom endotelial iridokorneal adalah kelainan mata yang melibatkan endotel kornea irregular yang dapat menyebabkan berbagai derajat edem kornea, atrofi iris, dan glaukoma sudut tertutup sekunder. Sindrom ACE ini kelainan dengan 3 variasi klinis, yaitu sindrom Chandler, atrofi iris esensial atau progresif, dan sindrom iris nevus atau Sjogren's. Masing-masing subtype dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang substansial dari neuropati optik glaukoma dan atau edem kornea. Pseudoexophthalmian glaukoma adalah kondisi sistemik yang ditandai dengan pengendapan dandruff-like material yang disebut bahan exfoliation di dalam segmen anterior mata. Deposisi bahan ini di trabekular mesok dapat menyebabkan obstruksi aliran keluar aqueous, peningkatan TIO, dan glaukoma. Glaukoma pseudoexfoliatif adalah bentuk paling umum dari glaukoma sudut terbuka sekunder yang bersifat unilateral dan progresif lambat. Untuk terapi, perlunya untuk memulai terapi pada encephalitis glaukoma ini tergantung pada tingkat keparahan cedera awal dan perjalanan klinis penyakit. Peningkatan TIO, keputusan untuk memulai terapi didasarkan
penilaian keseluruhan terhadap risiko kehilangan penglihatan. Pengobatan diindikasikan ketika TIO sudah lebih dari 25-28 mmHg dan atau ketika terdapat gangguan saraf optik glaukoma atau perubahan lapang pandang. Terapi medikamentosanya, pengobatan yang dipilih ini untuk supresi aqueous-nya, beta antagonis adalah pilihan pertama yang umum dengan penambahan alpha agonis atau carbonic anhydrase inhibitor jika perlu. Tujuan dari terapi ini adalah untuk menurunkan PiO. Medikamentosanya ini pertama beta agonis. Beta adrenergic receptor ini, antagonis ini menurunkan produksi aqueous oleh badan siliaris. Contoh-contoh obatnya ada timolol, levobunolol, lateolol, dan betaxolol. Ada yang kedua agonis adrenergic. Ini menurunkan produksi aqueous dan mengurangi resistensi terhadap aliran keluar aqueous. Contoh obat-obatannya aproconnidin dan brimonidin. Untuk karbonat anhidrase inhibitor, ini mengurangi sekresi aqueous dengan menghambat karbonat anhidrase di badan siliaris. Untuk contoh-contoh obatannya ada dorzolamid, brinzolamid, dorzolamid, acetazolamid, dan metazolamid. Analog prostaglandin ini agonis selektif bekerja pada reseptor prostaglandin di mata untuk menurunkan TIO dengan meningkatkan aliran keluar uveosklera. Contoh obat-obatannya adalah tanopros, bimatopros, travoprost, dan uniproston. Terapi yang berikutnya adalah operatif. Intervensi bedah pada glaukoma resesi sudut biasanya diindikasikan ketika pengobatan medis yang ditoleransi secara maksimal telah gagal. Trabekuloplasti yang pertama ada trabekuloplasti laser pada mata dengan resesi sudut kurang dari 180 derajat. Trabekuloplasti laser argon bermanfaat jika diterapkan hanya pada trabekula meswak dan bagian sudut kulit mata depan yang non-resesi. Ada juga beberapa data yang dipublikasikan yang menjelaskan penggunaan selektif laser trabekuloplasti untuk glaukoma sudut resesi. Yang kedua, prosedur laser alternatif, NDY laser trabeculopuncture telah digunakan dengan keberhasilan yang bervariasi. Prosedur lain yang menjanjikan juga ada siklofotokoagulasi laser krypton transpapillary, siklofotokoagulasi laser argon transpapillary, dan siklofotokoagulasi endoskopik. Operasi filtrasi, ada trabekulektomi pada mata dengan resesi sudut dikaitkan dengan penurunan TIO pasca operasi. Selain itu, pada trabekulektomi dapat meningkatkan adanya risiko peningkatan fibrosis bleb dan kegagalan bleb, dan peningkatan ketergantungan pada pengobatan medis pasca operasi glaukoma. Tapi penggunaan antimetabolit tambahan seperti mitomycin C dapat meningkatkan keberhasilan trabekulektomi. Tube device, ini manfaat implantasi tube device telah dibuktikan. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan hasil yang lebih baik dari trabekulektomi dengan antimetabolit dibandingkan implantasi Multionor dalam kasus glaukoma resesi sudut pasca trauma. Implantasi stent bypass trabecular pada mata dengan glaukoma resesi sudut dilakukan. Untuk komplikasi, kelainan segmen anterior yang menyertai resesi sudut biasanya seperti siklodialisis, iridodialisis, iridoskisis, synechia anterior, robekan sphincter iris, midriasis, atrofi iris, defek transiluminasi, iritis, sonular break, papodenesis, subluxasi lensa, dan katarak. Kelainan segmen posterior yang menandakan adanya trauma mata sebelumnya itu bisa juga terdapat vitreous opacity, chorioretinal scar, macular hole, retinal breaks, aplasia retina, dan atrofi optik. Peningkatan TIO yang tidak terkontrol dan berkelanjutan pada akhirnya menyebabkan progresivitas cupping saraf optik dan hilangnya lapang pandang. Bab 3 kesimpulan, glaukoma sudut resesi diklasifikasikan sebagai jenis glaukoma sudut terbuka sekunder traumatik. Kondisi ini mungkin kurang terdiagnosis karena onsetnya sering tertunda dan karena riwayat cedera mata mungkin sudah lama atau terlupakan. Glaukoma traumatik mengacu pada kelompok heterogen kelainan mata pasca trauma dengan mekanisme dasar yang berbeda yang mengarah peningkatan abnormal TIO dan peningkatan risiko neuropati optik. Pasien dengan peningkatan TIO setelah trauma harus diperiksa ulang setiap 4-6 minggu selama tahun pertama untuk memantau kondisinya. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Diana yang sudah presentasikan penjualan pustaka dengan dual angle recession glaukoma. Sekarang dibuka untuk sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan atau masukan atau tambahan dari para supervisor yang hadir pada pagi hari ini? Pertama-tama dipersilakan dari supervisor yang ingin bertanya atau memberikan tambahan. Kalau belum ada pertanyaan dari supervisor yang hadir pada pagi hari ini, dipersilakan untuk para residen untuk bertanya, terutama yang sudah lewat divisi glaukoma. Selamat pagi Dr. Gina, silakan pertanyaannya apa? Selamat pagi dok, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cuman ingin bertanya saja kepada Dr. Meliana, bagaimana cara kita untuk mendiagnosis pasti glaukoma angel recession ini? Ada pemeriksaan apa saja yang diperlukan? Terima kasih dokter. Silakan langsung dijawab Dr. Meliana. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab untuk mendiagnosa pasti dari angle recession glaukoma ini. Pertama, kalau dari anamnesa, penting untuk kita ketahui bahwa biasanya ada dengan riwayat trauma mata sebelumnya. Selain itu, pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya peningkatan TIO, biasanya unilateral. Kemudian adanya biasanya pada segmen anterior ada trauma mata yang menyertai seperti cedera iris, kornea scar, ataupun katarak traumatik atau hipema traumatik. Dan kalau pada pemeriksaan dari gonioskopi, biasanya ditemukan lebaran dari badan ciliar band, proses iris mata yang robek, sklera spur yang berkilau, irregular dan warna pigmentasi yang lebih gelap pada bagian sudutnya, serta ada sinekia anterior perifer pada batas resesi. Terima kasih, dokter. Ya baik, dokter. Terima kasih, dok. Sudah cukup, Dokter Gina? Untuk iya, dokter. Meliana. Oh, iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi atau tambahan. Silakan supervisor yang hadir pada pagi hari ini kalau ada pertanyaan. Ada Dr. Vera Sumual, spesialis mata konsultan. Ada Dr. Hari Sumual, spesialis mata. Pagi, Dr. Angki. Pagi, Dr. Vera. Ya, saya ingin bertanya sama Dr. Liana, ini glaukoma recession apa judulnya, Liana? Glaukoma. Ini kan termasuk glaukoma yang kronik ya, yang sudut terbuka, ya. Apakah glaukoma ini bisa dicegah sebelum dan sesudah? Terima kasih. Umpamanya sebelum terjadi glaukoma penyebabnya salah satunya kan trauma, ya. Nah, sebelum bisa dicegah dan seandainya sesudah terjadi trauma bisa dicegah. Bagaimana pencegahannya? Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab. Untuk pencegahannya,
karena yang baru saya simpulkan ini terutama sebagian besar disebabkan oleh trauma, maka untuk pencegahannya biasanya yang paling penting untuk mencegah trauma yang mendasarinya, karena menurut penelitian sebagian besar dari cedera mata yang terjadi ini dapat dicegah, misalnya seperti kecelakaan yang berhubungan dengan olahraga atau kecelakaan lalu lintas itu dapat dicegah dengan menggunakan seperti pelindung mata, wajah, atau kepala selama aktivitas yang berisiko tinggi. Kemudian dapat juga seperti diadakannya kebijakan penggunaan sabuk pengaman atau helm dalam berkendara, itu hal-hal yang dapat mencegah terjadinya trauma. Dan jika kalau pasien sudah terjadi trauma, untuk mencegahnya itu paling penting deteksi dini. Jadi pada saat pencegahannya adalah dengan deteksi dini, dengan jika ada terjadi peningkatan TIO setelah trauma, penting untuk memeriksa ulang setiap 4-6 minggu selama tahun pertama dari trauma yang terjadi untuk memantau dari kondisinya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter Yana. Apa pertanyaannya sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Persilakan kalau ada pertanyaan. Sudah lewat glaukoma bisa memberikan enggak cuma pertanyaan, tapi mungkin tambahan atau masukan dari kepustakaan ini. Disilakan. Selamat pagi, boleh? Selamat pagi, Dokter Hari. Boleh, Dok? Ya. Dokter Hari, boleh, Dok? Aduh, speakernya backtick. Dapat dengar ini, Dokter Enggi? Dapat dengar, Dok. Dapat dengar. Boleh, Dok. Ini cuma sedikit masukan. Kalau mengikuti dari awal, yang disajikan ini bukanlah pinjaman pustaka, tapi merupakan buku ajar atau kuliah. Karena pinjaman pustaka biasanya memuat yang kontroversi, kemudian kita mengambil satu kesimpulan dari kontroversi yang kita sampaikan. Cuman itu, terima kasih. Baik, Dok, terima kasih untuk komentarnya untuk tinjauan pustaka pada pagi hari ini. Nanti akan dijawab oleh Dokter Yana. Silakan Dokter Yana, dan nanti mungkin ada tambahan dari pembimbing sebentar di akhir. Terima kasih, Dokter, atas masukannya. Dari tinjauan pustaka ini juga ada beberapa yang kontroversinya yang dibahas, Dokter, seperti ada kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Jadi biasanya setelah trauma tungkus terjadi, biasanya pada pasien ada yang belum mengalami peningkatan TIO atau adanya resesi sudut. Biasanya hal ini juga dapat terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah cedera terjadi. Kemudian selain itu ada juga dari resesi sudutnya. Jika resesi sudutnya kurang dari 180 derajat, biasanya hal ini tidak akan menimbulkan gejala atau akan terjadinya gejala progresif lambat. Resesi sudutnya lebih dari 180 derajat, biasanya itu yang lebih cepat untuk menimbulkan gejala, Dokter. Terima kasih, Dokter.
Sekian jawaban tanggapan dari Dr. Meliana. Nanti mungkin di akhir nanti Dr. Nova akan sedikit menambahkan kenapa dipilih judul Engel Resistant Glaukoma dan yang menjadi kontroversi atau yang menjadi kontroversi dari judul ini adalah apa, atau apa yang menarik dari judul ini untuk diambil di bawah sebagai tinjauan untuk perpustakaan. Sedikit komentar. Bagus sekali kalau memang ada yang kontroversi, tetapi saya melihat justru yang banyak mulai epidemiologi, definisi ini, justru kontroversinya tidak muncul. Yang buku yang muncul adalah buku ajarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dok. Atau Dr. Nova bisa langsung menanggapi kira-kira, Dok, untuk masukan Dr. Hari yang mengenai apa yang kontroversi diambil judul Engel Resistant Glaukoma. Atau baik nanti di akhir saja Dr. Nova nanti menanggapi. Dokter, izin bertanya, Dokter. Oh iya, silakan Dr. Feni, selamat pagi. Iya, silakan. Iya, selamat pagi. Terima kasih Dokter kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Dr. Meliana. Mungkin kan salah satu engel resesi glaukoma ini salah satu dari secondary open angle glaukoma. Nah, salah satu diagnosis pastinya selain dari anamnesis ada riwayat trauma, terutama dari gonioskopi. Bagaimana diagnosis pasti dari gonioskopi untuk engel resesi glaukoma dibandingkan dengan mungkin gonioskopi dari misalnya pigmentary glaukoma atau pseudoexfoliasi glaukoma. Terus untuk tata laksananya kan ini termasuk sulit untuk kasus engel resesi, Dok. Jadi apakah selain misalnya tidak berpengaruh pemberian obat-obatan, tindakan laser misalnya kan tidak terlalu berefek juga yang saya baca, mungkin tindakan operasi apa yang lebih bermanfaat untuk dilakukan, apakah trabekulektomi, trabekulektomi dengan MMC, atau mungkin mungkin dengan pemasangan glaukoma drainase GDD. Itu. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Feni. Jadi pertanyaan tadi Dr. Meliana, gambaran gonioskopi yang khasnya apa dari engel resistant glaukoma dibandingkan dengan beberapa diagnosa banding yang dicantumkan di tinjauan kepustakaan tadi. Jadi apa yang ciri khas gambaran gonioskopinya, dan mungkin pertanyaan tadi gold standar terapi untuk engel resistant glaukoma jika terapi medikamentosa tidak berhasil. Silakan Dr. Meliana. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab. Dokter, untuk kriteria gonioskopinya yang untuk resesi sudut ini, itu yang pas untuk mendiagnosanya itu dengan seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada pelebaran badan ciliar band-nya, proses iris mata yang robek, spor yang bertuk, seneki anterior perifer pada batas resesi, dokter. Untuk terapi gold standarnya jika sudah dengan medikament maksimal tetapi tidak ada perubahan, ada memang dari kepustakaan ada beberapa opsi dokter, tetapi memang dari resesi sudutnya, kalau resesi sudutnya lebih sampai 360 derajat memang banyak terapi laser yang tidak bisa maksimal diberikan. Kalau dari yang saya baca dokter, dengan penggunaan seperti metamizin C ini dapat meningkatkan keberhasilannya dokter, karena dengan penggunaan metamizin C ini dapat memperlambat proses penyembuhan luka dari post operasi trabekulektomi. Sedangkan dari yang kepustakaan yang saya baca, untuk dari GD-nya sendiri ada sebuah penelitian yang
menunjukkan hasil yang lebih baik pada trabekulastomi dengan antimetabolit dibandingkan dengan salah satu contohnya implantasi Molteno dalam glaukoma resesi sudut pasca trauma ini, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, demikian tanggapan jawaban dari Dr. Meliana. Jadi untuk terapi pembedahan dipikirkan untuk ini ya, untuk jika sudah terjadi resesi sudut lebih dari 180 derajat ya. Kalau masih kurang dari itu, laser masih lumayan efektif ya, Dr. Yana ya. Iya, dokter. Ya, laser SLT ya. Iya, dokter. Reaktif laser trabekuloplasti. Iya. Ya. Gimana Dr. Feni? Sudah cukup untuk jawabannya? Iya, terima kasih dokter. Oh iya, terima kasih Dr. Feni. Mungkin 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Kalau masih ada pertanyaan, nanti 10 menit terakhir penutupan atau kesimpulan atau tambahan dari Dr. Novanita sebagai pembimbing. Silakan kalau Anda masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk para supervisor terutama. Dokter Angki mau tanya. Ya, selamat pagi Dr. Maria. Ya, Dok. Selamat pagi. Ya, selamat Dokter pagi. Yana, Silakan. angle recession glaukoma berarti mungkin kayak pseudo eksfoliatif, dia ada yang belum sampai ke glaukoma, ada yang pseudo eksfoliatif glaukoma. Nah, kalau misalnya pasien ini baru trauma saja terus cuman karena lihat matanya agak merah atau apa, biasa kan karena pas bulan injury mereka kontrol, dia belum jadi ke arah glaukoma, masih angle recession saja. Bagaimana penanganan kita untuk mencegah jangan sampai terjadi ke glaukomanya. Terus atau misalnya ada pasien datang bulan injury, ada angle recession sekaligus ada iridodialisa, bisa enggak seperti itu? Terus bagaimana cara penanganan kita? Terima kasih. Terima kasih Dr. Maria. Silakan Dr. Meliana menjawab pertanyaan dari Dr. Maria. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab untuk proses glaukoma ini memang bisa menyebabkan sebelum terjadinya resesi glaukoma, memang bisa terjadi resesi dari sudutnya dulu, tapi tanpa menyebabkan peningkatan view atau gangguan lapang padang. Untuk cara kita dapat mencegah, paling penting dari pemeriksaan fisiknya dokter, dengan pemeriksaan contohnya dengan slit lamp dan pemeriksaan gonioskopi untuk memantau dari perjalanan penyakit dari pasien tersebut. Selain itu penting juga untuk memantau tekanan bola mata dari pasien dengan riwayat trauma. Jika terdapat peningkatan TIO dan ada contohnya seperti gangguan lapang pandang, itu penting untuk kita memulai terapi glaukomanya. Selain itu bisa juga dapat menyebabkan dapat disertai dengan penyakit dapat disertai dengan gangguan seperti siklodialisis, iridodialisis, dan iridostesis dokter, terutama karena penyebab dari traumanya itu sendiri. Terima kasih dokter. Oke, nanti sebentar didiskusikan lagi ya dengan pembimbing atau sama-sama kita diskusikan. Misalnya bagaimana kita mau edukasi pasien gitu. Jadi dia bulan injury datang udah ada kelihatan angle recession tapi belum sampai ke glaukoma. Kita bagaimana supaya jangan sampai jatuh ke koma, iridodialisis
kita tanganinya seperti apa gitu. Nanti mungkin bisa dilengkapi lagi ya jadi diskusi kita. Ya, baik, terima kasih dok. Ya, jadi memang untuk kasus ini penting untuk edukasi ke pasien karena angle recession kadang-kadang tidak terjadi di awal pasien datang. Jadi kita perlu edukasi yang jelas, yang baik, dan dilakukan gonioskopi secara periodik mungkin ya. Karena di awal kadang-kadang tidak terlihat gambaran angle resesi, tapi pada saat beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian dia datang baru terjadi angle resesi. Apalagi kalau sudah terjadi seperti yang tadi Dr. Maria bilang, sudah terjadi hidrodialisa. Penanganannya harus bagaimana, dan nanti mungkin ditambahkan oleh pembimbing. Terima kasih Dr. Maria. Masih ada pertanyaan dari para supervisor atau dari residen yang hadir pada pagi hari ini? Kalau dari supervisor belum ada. Terima kasih atas kesempatan ini. Mohon izin untuk bertanya, dok. Tadi ada dijelaskan kalau endometrium ini biasanya kan disebabkan oleh blunt trauma, dok. Apa kita bisa tahu prediksi kapan atau berapa lama setelah kejadian trauma itu akan terjadi angle recession, terutama kalau misalnya blunt traumanya itu cuma mengakibatkan sistema yang minimal. Terima kasih, dokter. Ya, silakan dijawab, Dokter Yana, langsung aja. Terima kasih, dokter. Sebetulnya saya akan mencoba menjawab. Untuk angle recession glaukoma ini sendiri, dari beberapa penelitian tidak bisa memastikan kapan, karena angle recession ini dapat terjadi beberapa hari, bulan, bahkan bertahun-tahun kemudian setelah trauma itu, dari traumanya. Makanya untuk pemeriksaannya penting untuk dilakukan pemeriksaan berkala, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, baik, sudah dijawab Dokter Meliana. Bagaimana Dokter Ingrid, sudah cukup atau masih kurang jawaban dari Dokter Meliana? Febri, silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya dokter, mau tanya untuk Dokter Meliana. Biasanya kan kasus angle recession ini terjadi pada kasus-kasus blunt trauma blunt trauma pada globe. Mau tanya, misalnya kalau kasus blunt trauma otomatis kan bukan cuma masalah di daerah iris pupil juga, tapi biasa juga bisa terjadi di lensa. Misalnya pada saat terjadi angle recession, glaukoma, terus pasien juga karena perkembangannya lama dia ada perkembangan katarak traumatik juga. Kira-kira untuk penanganan pasien dengan komplikasi seperti itu, pertimbangan apa yang harus kita pikirkan pada saat melakukan tindakan? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dokter Febri pertanyaannya. Silakan Dokter Riana menjawab pertanyaan Dokter Febri mengenai bagaimana kalau sudah terjadi komplikasi, sudah terjadi katarak traumatik, apa penanganan untuk pasien angle recession. Terima kasih dokter atas kesempatan. Saya akan mencoba menjawab dokter. Jika sudah terjadi komplikasi seperti adanya katarak traumatik, disarankan dilakukan penanganan juga untuk katarak traumatiknya. Kalau dengan terdapat juga glaukoma resesi sebelumnya, penting juga untuk dilakukan pemberian terapi-terapi untuk glaukomanya dan penanganan dari katarak traumatiknya juga, dokter. Terima kasih, dokter. Dokter Febri, bagaimana jawaban dari Dokter Meliana? Sudah cukup atau nanti ada yang kurang jelas? Boleh dok, boleh dok. Oh iya. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Febri. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir dari kalau ada dari para supervisor atau residen.
Setelah ini akan ada kesimpulan atau tambahan dari pembimbing Dr. Novanita. Yang sahabat Dokter Liana, yang glaukoma recession ini termasuk yang akut atau kronik? Itu saja. Makasih. Silakan Dokter Meliana, apa ini termasuk glaukoma akut atau dia termasuk glaukoma yang kronis? Silakan dijawab Dokter Meliana. Terima kasih dokter. Saya akan mencoba menjawab. Dari glaukoma resistant fluid ini bisa juga merupakan glaukoma yang kronis karena terlihat dari perjalanan penyakitnya yang biasanya bisa juga terjadi berdampak sampai biasanya tanpa menimbulkan gejala awalnya, biasanya jika dan onsetnya lambat setelah terjadinya cedera, dan biasanya gejalanya muncul sudah lebih lama dari cederanya terjadi dan dapat menyebabkan sampai biasanya timbul gejala yang dapat disadari itu jika sudah ada peningkatan tekanan bola mata, terutama pada pasien yang menyadari itu ada gangguan nafas panjang. Terima kasih dokter. Dokter Vera sudah dijawab Dokter Meliana. Apakah cukup Dokter Vera atau? Sudah cukup kok. Jadi ada? mungkin edukasi ke pasien itu paling penting ya. Ya, makasih Dokter Angki, makasih ya. Dokter Nova. Terima kasih Dokter Vera. Menurut saya sudah cukup untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan buat pembimbing Dr. Novanita Satolom, spesialis mata konsultan, untuk menambahkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum dijawab dengan lengkap oleh Dr. Meliana, sekalian memberikan kesimpulan. Dipersilakan Dr. Novanita. Dokter Nova masih ada online? Izin dokter. Belum mute dokter. Belum ya. Halo. Oh iya dok. Halo dok, iya dok. Ya, silakan dok. Sudah selesai tanya jawab. Ada tambahan atau untuk jawaban yang masih kurang atau kesimpulan yang di akhir diskusi pada pagi hari ini? Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Angki selaku moderator. Selamat pagi buat kita semua. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tentang tinjauan pustaka pada pagi hari ini dari Dr. Meliana Angeline Puirianto. Ya, tentang angle recession glaukoma. Angle ya, bukan angel. Kebanyakan masih dia bilang angel. Tapi bagus juga memang biasa dibilang angel. Ya, tadi bilang angel dok. Ya, banyak yang bilang begitu. Kita juga lebih suka sebenarnya bilang angel. Lebih enak modelnya. Kan? Jadi seperti itu. Ada beberapa pertanyaan tadi dan juga masukan yang sangat baik dari beberapa peserta audiens pada pagi hari. Simpul dari supervisor. Ya, sudah dijawab dengan baik semua sebenarnya oleh Dr. Liana. Ada beberapa hal yang saya titik beratkan di sini. Kenapa awalnya kami memilih, jadi bukan cuma Dr. Liana, saya juga memutuskan untuk mengambil angle recession ini sebagai tinjauan pustaka pada pagi hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa angle recession ini adalah suatu glaukoma sekunder yang terbuka. Nah, dalam kesehariannya, jika kita menemui kasus-kasus angle recession seperti ini, yang menjadi hambatan pertama buat kita yang tadi sudah disebutkan oleh beberapa penanya itu adalah sebenarnya memang edukasi pada pasien untuk mencegah terjadinya glaukoma.
Pertanyaan yang sangat baik dari Dr. Vera juga Dr. Diana, Dr. Maria. Jadi edukasi pada pasien sebelum jatuh ke glaukoma pada saat dia awal terjadi angle recession post trauma yang blunt, ya. Itu yang hal yang sangat penting. Nah, jadi itu sudah menjadi dasar dari pemilihan tinjauan pustaka pada pagi hari ini, yaitu masalah-masalah edukasi. Itu yang selalu menjadi problem kita di keseharian, di praktek kita pada pasien-pasien yang seperti ini. Kemudian saya juga ingin menjawab dulu untuk dari Dr. Heri tadi ke komentarnya. Biasanya tinjauan pustaka ya memang ini juga hal yang Dr. Heri ajarkan pada kita semua pada saat saya juga masih residen dulu, bahwa suatu tinjauan pustaka sebaiknya adalah merupakan suatu topik atau tema yang mempunyai kontroversi. Ya, memang demikian. Nah, dari hal ini kenapa kami tidak menaruh itu dalam judulnya? Karena dalam tinjauan pustaka angle recession yang dibuat Dr. Meliana ini sebenarnya juga dia adalah tinjauan pustaka yang menginformasikan hasil-hasil penelitian yang lain. Jadi itu bisa juga terjadi. Jadi kontroversi yang ada sebenarnya sudah tersirat dalam tinjauan pustaka ini, di mana terutama pada kita melihat pada diagnosisnya. Jadi diagnosis dengan diferensial diagnosis pada angle recession ini sebenarnya tidak mudah. Dia merupakan diagnosis atau DD yang paling sulit di antara semua glaukoma sekunder yang terjadi. Misalnya dibandingkan dengan beberapa penyakit glaukoma yang tadi telah dicantumkan seperti pseudoexudation, pigmentary glaukoma, itu lebih sulit pada angle recession untuk kita diagnosisnya. Nah, itu saja sudah merupakan suatu kontroversi, dan beberapa jurnal-jurnal yang tadi juga sudah disebutkan, kalau kita lihat di tinjauan pustaka di halaman tentang kepustakaannya kita melihat. Jadi sebenarnya ini juga sudah tersirat di dalam sini, ya. Jadi karena kenapa tidak diangkat sebagai judul atau lebih tidak muncul, karena itu juga sudah mencakup di dalamnya. Jadi dia juga bisa, tinjauan pustaka itu bukan hanya memuat suatu kontroversi, tetapi juga bisa sebagai informasi terhadap hasil-hasil penelitian yang terbaru atau yang dilakukan oleh peneliti yang lain. Jadi ada evaluasi kritis yang mendalam dari penelitian sebelumnya. Jadi seperti itu Dr. Heri. Kemudian tadi ada ditanyakan juga mengenai gold standard daripada angle recession ini. Sudah dijawab juga oleh Dr. Liana. Jadi kita melihat sudutnya, ya. Sudut yang di bawah 180 atau di atas 180. Memang sulit. Apalagi pada saat kita melakukan gonioskopi pada keadaan yang sudah terjadi angle recession itu sangat sulit. Nah, makanya memang saya selalu bilang ke semua residen untuk kita mengupayakan gonioskopi itu menjadi workup yang rutin untuk semua pasien glaukoma. Apakah itu pasien baru atau pasien lama, semua harusnya di gonioskopi. Selain kita melatih keterampilan kita juga bisa membiasakan mata untuk melihat keadaan-keadaan di sudut. Jadi bisa saja angle recession ini di misdiagnosis sebagai pigmentary glaukoma, karena begitu banyaknya pigmen-pigmen yang terbongkar. Jadi sudah sangat-sangat apalagi pada keadaan yang sudah kronis, sudah sangat tidak beraturan. Ada juga yang dianukan sebagai pseudoexudation. Jadi sangat penting memang diagnosis awal. Nah, ini juga yang merupakan alasan untuk diangkat pada menjadi tinjauan pustaka pada pagi hari ini. Di bawah 180 memang laser itu dianjurkan.
walaupun memang lebih baik kita memilih SLT ya dibandingkan ALT, karena SLT lebih bisa memilih. Jadi dia bisa memilih daerah-daerah pigmentary atau non pigmentary yang akan ditembak. Nah, jadi seperti itu. Tapi ada beberapa jurnal juga yang menyatakan bahwa hasilnya juga ada beberapa yang failed, yang tidak memuaskan. Nah, di atas 180 itu memang bisa juga dengan trabekulektomi atau dengan device ya, dengan GDD. Seperti itu. Ada juga laporan bahwa GDD lebih baik daripada trabekulektomi pada angular recession, tapi ada juga yang bilang bahwa trabekulektomi itu masih gold standard. Jadi masih banyak kontroversi. Jadi kontroversi pada angular recession itu dari masih diagnosis sampai terapinya, terapi pembedahan khususnya itu masih kontroversi sampai saat ini. Ada pemilihan-pemilihan berdasarkan kasus-kasus yang muncul ya, karena kasus bervariasi. Nah, demikian juga dengan pertanyaan dari Dr. Maria tadi yang membahas tentang kalau misalnya ya sebelum dia jatuh ke glaukoma, tadi sudah dijawab cukup baik oleh Dr. Liana. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan Dr. Vera. Apakah angle recession itu bisa dicegah sebelum dan sesudah? Nah, penting sekali. Maksud Dr. Vera tentu saja di sini dicegah sebelum dia terjadi glaukoma atau tidak. Jadi dia tetap saja sebagai angle recession tapi tidak jatuh dalam glaukoma. Nah, sudah dijawab tadi. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah jika itu memang terjadi pada kasus-kasus misalnya dengan siklodialisis atau iridodialisis, memang penting sekali edukasi pada pasien ya. Pada kasus seperti adanya iridodialisis pada saat dulu saya masih residen, itu biasanya kalau iridodialisis sudah cukup luas ya, apalagi yang di atas 180 derajat, kita itu pada saat pasien datang itu kita operasi situ, kita langsung lakukan hecting, penjahitan pada irisnya seperti itu. Nah, itu kita lakukan rutin. Jadi memang kasus-kasus dulu cukup banyak ya. Jadi saya sendiri sudah cukup banyak waktu itu kasus yang dimana kita lakukan hecting langsung iridodialisis pada pasien-pasien terutama pada yang blunt trauma. Ya, salah satunya itu juga untuk mencegah terjadinya glaukoma pada kasus angle recession. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan Dr. Ingrid dan Dr. Febri mungkin mirip dan sudah dijawab cukup baik oleh Dr. Liana tadi. Ya, demikian yang bisa saya tambahkan. Saya rasa sudah bisa dibahas semuanya tadi oleh Dr. Liana. Dr. Franky sebagai moderator juga bisa menambahkan. Mungkin ada pengalaman dengan angle recession, bisa di-share di sini. Dr. Maria juga, terlebih untuk pertanyaan tadi, yang ada siklodialisis atau iridodialisis, ya. Nah, silahkan. Mungkin ada tambahan, Dr. Franky, Dr. Diana, atau Dr. Feli ada di sini. Nah, yang teman-teman sejawat glaukoma, bisa di-share ada apa pengalaman dengan angle recession atau bagaimana? Terima kasih Dr. Nova. Maksudnya ini bagus ya untuk penyegaran untuk kita semua ya, karena kasus blunt trauma sering. Maksudnya untuk ingatkan kita juga bahwa jangan sampai orang karena teringat dengan blunt injury. Jadi kalau ada pasien ada riwayat blunt injury terus angle recession kalau ini atau apa gitu kan. Padahal mungkin saja sebelumnya ada hifema, ada kasus lain yang menyebabkan sampai terjadi tekanan intraokularnya meninggi. Jadi bukan sebenarnya penyebabnya ke yang recession ini, tapi misalnya karena sumbatan sebelumnya ada hifema atau apakah yang menyebabkan TIO-nya tinggi. Jadi penting yang seperti Dr. Nova bilang tadi, gonio
nya mesti dilihat. Jadi kita bisa tahu, oh iya TIO-nya nih tinggi karena angle resesinya atau karena ada kasus hifema sebelumnya dan lain-lain gitu yang menyebabkan, atau penggunaan steroid karena misalnya trauma terus sudah diberikan steroid waktu menangani traumanya, lama-kelamaan tekanan intraokularnya malah jadi tinggi. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang orang mesti lihat, penyebab TIO-nya tinggi ini benar-benar dari resesi atau ada kasus lainnya. Ya. Seperti itu Dokter Nova. Ya, terima kasih Dokter Maria. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi kenapa ini menarik, angle resesi menarik ya karena begitu dari diagnosis sampai terapinya itu ada berbagai macam pendapat, berbagai macam teori, berbagai macam jurnal dan kontroversi di dalam itu yang membuat kita harus lebih aware dengan angle resistance ini. Jadi seperti yang tadi pertanyaan Dokter Vera, apakah ini akut atau kronis? Nah, itu yang juga sudah dijawab tadi oleh Dokter Liana tadi ya. Jadi sangat penting itu gonioskopi. Tidak ada kata lain, semua glaukoma itu wajib untuk kita melakukan gonioskopi, glaukoma apapun itu. Nah, jadi diagnosis pasti atau diagnosis ini untuk angle resistance itu memang hampir 100% itu kita dapat dari gonioskopi. Jadi tidak ada kata lain untuk tidak melakukan gonioskopi untuk penegakan diagnosis daripada terapi daripada angle resistance ini. Dan kemudian untuk terapi atau penata laksanaannya tentu saja kita lihat per case-nya karena bisa saja itu bukan merupakan murni dari angle resistance karena ada beberapa komplikasi ataupun penyebab dari penyakit mata yang lainnya yang bisa menyebabkan angle resistance atau bisa mix diagnosis dari penyakit yang lain. Itu bisa terjadi walaupun memang penyebab utamanya memang kebanyakan adalah blunt trauma. Jadi seperti itu mungkin dari saya juga sebagai kesimpulan ya sudah dari jadi kesimpulannya tinjauan pustaka yang dibawa oleh Dr. Liana pada pagi hari ini saya menilainya dibawakan dengan baik. Terima kasih Dr. Liana untuk presentasinya. Terima kasih untuk semua komentar, pendapat, masukan, pertanyaan yang diberikan. Terima kasih moderator yang sangat bersemangat. Ya, selamat